Kami menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter generasi muda di era globalisasi. Yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama ini terdapat pelajaran agama dan juga toleransi beragama. Penting sekali untuk mengerti dan menghargai keyakinan orang lain. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila kedua ini ada kesetaraan, di mana kita belajar untuk menghargai semua orang tanpa memandang suku, agama, ras atau gender. Semuanya sama dan punya hak yang sama juga. Ketiga, persatuan Indonesia yang dimana mengembangkan rasa cinta tanah air melalui pelajaran sejarah, kegiatan kebudayaan, mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi melalui pemilihan ketua kelas dan OSIS, serta melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah secara bersama dan mencapai kesepakatan. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini, memastikan akses pendidikan yang adil bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tantangan yang dihadapi generasi muda di era globalisasi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pengaruh budaya asing, yang dimana adanya paparan budaya asing yang bisa mengikis nilai-nilai tradisional dan nasional. Solusinya, mengembangkan kesadaran kritis dan selektif terhadap budaya, serta perkuat identitas nasional melalui pendidikan dan kegiatan kebudayaan. Yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang mempengaruhi akses pendidikan dan pengembangan karakter. Solusinya yaitu tingkatan akses pendidikan yang merata dan kembangkan program yang mendukung kesejahteraan sosial. Yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, ada tekanan sosial dan mental. Generasi muda menghadapi tekanan sosial dan mental yang tinggi, termasuk stres akademik. Solusinya, sediakan dukungan psikologis dan program kesehatan mental di sekolah, serta ajarkan keterampilan manajemen stres. Selanjutnya ada keterbatasan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang kurang efektif bisa membuat nilai-nilai Pancasila kurang dipahami. Solusinya, tingkatkan kualitas dan pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang lebih interaktif dan relevan dengan konteks global. Selanjutnya, kurangnya teladan. Teladan dari tokoh masyarakat yang kurang, baik bisa mempengaruhi persepsi generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila. Solusinya yaitu dengan mendorong pemimpin dan tokoh masyarakat untuk menjadi teladan yang baik dan inspiratif melalui tindakan yang nyata. Tantangan utama yang dihadapi generasi muda ada 5. Yang pertama, derasnya arus informasi. Derasnya arus informasi juga terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kelebihan informasi. Akses mudah ke berbagai informasi dari seluruh dunia melalui internet membuat generasi muda memiliki banyak pilihan dan pandangan. Yang kedua, informasi yang tidak terfilter, yaitu tidak semua informasi yang diterima akurat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan dalam mengambil keputusan. Pengaruh media sosial. Yang pertama, standar kecantikan dan gaya hidup, di mana media sosial sering menampilkan standar kecantikan dan gaya hidup yang tidak realistis, di mana ini dapat mempengaruhi cara pandang generasi muda zaman sekarang. Yang kedua, peer pressure, yaitu adalah tekanan dari teman sebaya untuk mengikuti tren atau gaya hidup tertentu yang dimana dapat menggeser nilai-nilai Pancasila. 3. Konsumerisme terbagi 2, yaitu 1. Materialisme, merupakan budaya konsumerisme yang menonjolkan materi dan status sosial dapat menggeser fokus generasi muda dari nilai-nilai spiritual dan sosial. 2. Iklan yang menyesatkan, iklan yang seringkali menjanjikan kebahagiaan melalui konsumsi dapat mempengaruhi keputusan pembeli dan perilaku primitif. Individualisme itu terbagi atas 2, yaitu kebebasan pribadi dan sulit berkompromi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi, kebebasan individu yang semakin tinggi dan dapat memicu egoisme yang kekurangannya kepedulian terhadap sesama. Seperti kayak kita kurang peduli terhadap orang lain,
dan teman dan keluarga. Yang kedua, sulit berkompromi. Generasi muda cenderung lebih individualis dan sulit berkompromi yang dapat menghambat kerjasama dan gotong royong. Ini bisa dibilang seperti kayak mengisolisasi diri sendiri dari keadaan ramai. Baiklah. Yang kelima yaitu globalisasi budaya. Globalisasi budaya terbagi dua, yaitu homogenisasi budaya dan konflik nilai. Homogenisasi budaya yaitu tren globalisasi yang mengubah atau mengakibatkan hilangnya karakter atau identitas budaya lokal. Sedangkan konflik nilai, terkadang adanya nilai-nilai budaya asing dapat menghilangkan nilai-nilai budaya Pancasila yang mengakibatkan keraguan atau dilema bagi generasi muda. Cara mengatasi tantangan yang dihadapi generasi muda dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi, khususnya dalam konteks interaksi dengan budaya asing, yaitu 1. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang kuat sejak dini sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Yang kedua ada literasi media, membekali generasi muda dengan kemampuan untuk menyaring informasi dan media secara kritis dan menghindari berita-berita hoaks yang marak beredar. 3. Ada penguatan nilai-nilai agama. Agama dapat menjadi sumber nilai-nilai moral yang kuat dan menjadi pedoman serta pandangan hidup bagi kita. Cara mengatasi tantangan yaitu memiliki contoh teladan peran orang tua, guru, dan tokoh masyarakat sebagai contoh teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, dialog interaktif, membuka ruang dialog yang terbuka antara generasi muda dan orang tua, guru, serta tokoh masyarakat dalam membahas isu-isu terkini. Baiklah, sampai di situ materi yang bisa saya jelaskan. Kesimpulannya, yaitu generasi muda menghadapi tantangan yang kompleks dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Namun, dengan pendidikan yang tepat, dukungan keluarga dan lingkungan yang kondusif, generasi muda mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan menjadi generasi muda yang berkarakter, bermartabat, dan bermanfaat.